dari Robert Manorek. Pendeta, Ini pertanyaan terakhir ini. bisa jadi pendeta. Bisa jadi. Bisa jadi. Bisa jadi juga tidak. Kalau Jadi ini masih ada satu lagi tergantung. kalau ini karena ini pertanyaan pendeta, tolong jelaskan Roma 13 ayat 8. Setelah saya baca, ini mirip dengan pertanyaan yang minggu lalu, pendeta. Iya, kita sudah bahas tentang pertanyaannya tentang, saya ingat banget, bolehkah berhutang untuk usaha. modal usaha? Sementara ayat Alkitab ada mengatakan jangan berhutang. jangan berhutang kepada siapapun. Seperti itulah pertanyaannya. Dan setelah kita cari-cari, ayatnya ternyata merujuk tentang ini. Saya bacakan ayatnya. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi, sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Ada tanggapan tambahan, pendeta? Baiklah, jadi karena pertanyaannya adalah tolong jelaskan Roma 13 ayat 8, ada dua hal di sini. Bagian awal mengatakan janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tapi bagian berikut mengatakan barang siapa mengasihi sesama manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Jadi bisa kena dua ini pertanyaannya, kan begitu Steven? Nah, kalau dia kena dua pertanyaannya, kita datang dulu yang pertama mengenai hutang. Oh, bisa jadi pertanyaan terakhir tadi. Untuk mengenai hutang, kita tidak akan bahas panjang lebar. Nampaknya ini mungkin pertanyaan terakhir. Tapi kalau untuk bertanya apa yang dimaksud dengan pernyataan yang pertama, janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga. Untuk menjawab itu, kita baca ayat yang ke-7. Oh ya. Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar. Pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai, rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Dalam konteks itu dikatakan jangan berhutang. Nah, sekarang untuk pernyataan yang kedua dari Roma 13 ayat yang ke-8, di pertanyaan terakhir ini, yang mengatakan tentang barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia telah memenuhi hukum Taurat. Maka keterangan itu boleh kita baca di ayat yang ke-9. Jadi dua ayat sebelum dan sesudah ini menerangkan ayat yang ke-8 itu. Kita baca ayat yang ke-9. Karena firman, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi pertanyaannya adalah, apakah ayat ini artinya kalau kita sudah mengasihi sesama manusia, maka kita sudah boleh mencuri? Kalau kita sudah mengasihi sesama manusia, maka kita boleh mengingini, membunuh, berzina. Apakah demikian? Jadi ada orang yang salah kaprah karena mengatakan, sudahlah, untuk apa kita mengikuti yang 10 itu? Yang penting kan mengasihi. Kalau itu pemahamannya, maka pertanyaan tadi saya tanyakan lagi, apakah kalau kita sudah mengasihi manusia, artinya kita tidak perlu lagi, artinya kalau kita sudah mengasihi sesama manusia, apakah kita sudah boleh mencuri? Itu adalah mengasihi manusia. Dan ini yang mau ditanamkan oleh Paulus kepada orang Roma, karena mereka tinggal di ibu kota kekaisaran Roma itu, mereka tinggal di kota Roma. Masalah mereka di sana adalah mengenai pajak, ketaatan kepada pemerintah. Jadi pasal 13 ini Paulus membahas tentang itu. Jadi yang dia tekankan di sana adalah mengasihi manusia, sesama manusia. Tapi Yesus sendiri mengatakan bukan, hukum itu bukan hanya mengasihi manusia, tapi kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, akal budimu, kekuatanmu. Itu ada di dalam Matius 22 ayat 37-38. Jadi kalau orang mengatakan bahwa hukum kasih kepada hukum
jangan ada Allah lain di hadapanmu, lalu kemudian jangan membuat patung dan menyembah, jangan menyebut nama Tuhan dengan sia-sia, ingatlah hari Sabat. Semua itu sudah dirangkum dalam satu perintah, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu. Kalau sudah dirangkum semua itu dalam kasihilah Tuhan Allahmu, kita tanya lagi, apakah dengan kita mengasihi Tuhan Allah kita, maka kita sudah boleh mempunyai ilah lain? Jadi jangan sampai kita memahami ayat-ayat ini dengan mengatakan sudah tidak dipakai lagi yang 10 perintah itu, karena sekarang kita sudah mengasihi Tuhan Allah dan mengasihi sesama manusia. Itu hanya rangkumannya. Tapi kalau dijabarkan ya kembali lagi kepada 10 perintah Tuhan itu. Jadi Roma 13 ayat yang ke-8, karena ditanya tolong dijelaskan, kalau itu tentang hutang baca ayat 7, kalau itu tentang hukum Taurat 10 perintah Tuhan baca ayat yang ke-9. Kurang lebih demikian. Terima kasih.